Sebelum lanjut ke videonya, mohon dibantu like dan subscribe dulu. Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui, suasana juga sudah makin panas. Pro kontra satu capres dan capres lainnya berkembang. Dan sebagaimana kita ketahui, yang namanya kabar bohong atau hoax pun sekarang makin diandalkan oleh para pemain supaya junjungan politik mereka nanti bisa keluar menjadi pemenang. Tapi sebagaimana kita ketahui, hal ini sangat riskan karena kalau dalam konteks politik dan investasi misalnya, ini menyebabkan risiko politik atau political risk di Indonesia naik. Dampaknya adalah investor akan lebih malas datang ke Indonesia karena political risk atau risiko politik itu menjadi salah satu pertimbangan mereka ketika mereka mau melakukan ekspansi bisnis. Dan sekarang saya akan langsung aja ke Profesor Bakhtiar Ali. Prof, bagaimana Anda melihat perkembangan situasi ini yang belakangan ini makin memanas dan suhunya naik dengan lebih cepat? Arah perkembangannya bagaimana ini, Prof? Baik, sebelum saya akan masuk ke topik itu, saya ingin berikan apresiasi, komplimen, pujian bahwa saya mendapat kehormatan di interview oleh seorang wartawan jurnalis senior, Pak Gigin. Ini luar biasa. Terima kasih, Bro. Pengalaman internasional Anda dalam negeri, jadi itu apapun sangat membantu saya juga di dalam mencerahkan, karena itu diprovokasi untuk ditanya. Jadi mau nggak mau kita mesti berpikir keras. Nah, mengenai pertanyaan mengenai suhu politik yang semakin panas, dan saya langsung mengutip pernyataan Pak Gigin tadi, itu ada terminologi yang menarik. Bagaimana mereka berjuang untuk junjungan politik mereka. Biasanya orang pakai junjungan itu kan untuk nabi, jadi pakai itu untuk politik. Nah, jadi memang luar biasa sekarang ada fanatisme sektoral. Jadi masing-masing itu menjagokan baik partainya maupun dia punya jagoannya, apakah pimpinan partainya, yang kemudian melupakan sikap toleransi terhadap yang lain. Yang kita sayangkan hari ini, komunikasi politik kita ini kan terus terang aja, kalau dalam bahasa yang lebih provokatif, semakin brutal, kurang etika. Kita carut marut maki orang, dan kemudian sepertinya dalam perjuangan yang mau kita capai 2024 ini, itu berkembang tanpa disadari semacam politik balas dendam, politik bumi hangus. Kalau gue kuasa gue habisin loh. Dan ini nggak boleh terjadi harusnya. Kita kan selalu dibangga-banggakan dan kita warisi budaya nenek moyang kita yang sopan santun, yang respect pada yang lebih senior, yang lebih tua, sayang pada yang lebih muda. Itu lama-lama kan terkikis kan. Dan saya pikir jadi nilai-nilai budaya ini dan etika ini termasuk menjadi korban dari percaturan politik yang luar biasa, bukan lagi sederhana, sudah mulai ganas di sini kan, karena saling menyerang dan tidak berikan ruang untuk lawan politiknya memberikan semacam klarifikasi. Ya, dan apalagi ya seperti kata junjungan tadi, saya juga menggunakan kata junjungan karena ada kecenderungan para pendukung ini memperlakukan yang didukung itu seperti dewa, nggak boleh disinggung sedikit pun, nggak boleh. Aduh, saya juga kali ini kok pada jadi fanatik gitu. Dan berbuatnya kan mereka nggak merasa fanatik, bahkan menuduh orang lain fanatik. Dan kalau ada lihat perkembangan sekarang, terutama terkait dengan munculnya tokoh atau cawapres yang betul-betul di luar dugaan siapapun. Dalam hal ini adalah Gibran. Ya, anak yang baru boleh dikatakan kemarin sore tidak memiliki track record meyakinkan, bahkan nyaris tanpa prestasi. Jadi ada semacam pemikiran publik yang melihat bahwa ada permainan tingkat tinggi yang mengabaikan aspirasi rakyat dalam pemilihan presiden kali ini. Dan apakah hal ini akan bisa mempunyai dampak yang sangat negatif, bahkan berbahaya kalau terus dibiarkan berkembang terus, atau malah sebaliknya? Karena ini juga ada yang mengatakan ini menunjukkan kekuatan lama masih akan masuk sehingga mereka bisa tetap mengendalikan situasi dengan mantap. Jadi ada istilah bahasa Jerman yang bagus,
orang-orang yang punya pengaruh besar atau digerawal eminen. Ya. Orang itu tidak nyata di depan, tetapi dia masih bisa mengatur dari belakang. Jadi sutradaranya. Itu memang terjadi. Tapi yang menarik menurut saya itu adalah bahwa ada satu proses, tadi walaupun ada kekhawatiran mengenai calon-calon yang disuguhkan, yang senior maupun yang junior, tapi situ terlihat bahwa masyarakat kita itu kritis. Jadi jangan terlalu risau. Maksud saya itu ketika elit politik ini ternina bobo, saya pakai dalam tanda petik ternina bodoh, atau terbawa arus, atau dipaksa, atau rekayasa politik, tapi rakyat sudah melek sekarang. Jadi justru kalau malah saya lihat rakyat kita ini lebih cerdas, maaf aja, dari pemimpinnya. Jadi mereka bisa diskusi. Kalau kita ke warung-warung kopi, kita datang ke kafe-kafe dan sebagainya, mereka belak-belakan bicara. Jadi di sini ada satu hal yang menarik, ada satu kebebasan berpikir, walaupun saya katakan juga kebebasan pers itu juga ada keterbatasan, tapi masyarakat sudah lebih berani untuk mengatakan pendapatnya. Nah, dan inilah sebenarnya yang membantu kita. Seorang filosof, seorang ahli filsafat, Profesor Dr. Habermas dari Frankfurter Schule, sekolah tinggi pendidikan politik yang ada di Jerman, itu mengatakan kalau saja suatu negara demokrasi tidak membuka ruang untuk kritik, maka tunggulah akan kehancurannya. Jadi artinya kritik-kritik yang ada ini terlepas pro kontra, kita harus bangga juga ada kemajuan yang pada waktu yang lalu itu kita pernah mengalami suatu masa pembungkaman. Sekarang walaupun itu sisa-sisa itu masih ada, bahwa ada pihak-pihak tertentu yang diberangus, yang dihadang dan sebagainya, tetapi kalau kita lihat secara persentase massal itu tetap orang yang berbicara itu masih lebih ada kebebasan. Jadi nggak ada ketakutan. Karena apa? Kalau orang melakukan satu hal penghakiman terhadap diri itu, ada yang lain yang akan membantu. Jadi ini menarik, ini fenomena ini. Ya, inilah era teknologi informasi. Betul. Ya, kalau dulu kan gampang banget memberangus suara-suara yang kritis. Tutup aja majalahnya atau korannya. Sekarang bagaimana mau memberangus internet? Ya, karena masyarakat ikut mengawasi, dan sekarang kan ada juga yang disebut dengan citizen journalism. Jadi masyarakat di pojok manapun bisa melaporkan ke media ini yang terjadi di lapangan begini-begini. Memang tidak mudah juga untuk aparat kita, terutama kepolisian, TNI kita, karena semua gerak mereka pun diawasi. Jadi semua yang bergerak ini itu kritis sekali orang memandang. Jadi apa yang dibuat oleh presiden, apa ngomongan presiden, apa bicaranya para menteri, itu A sampai Z diamati. Hanya kadang-kadang ada yang langsung spontan dikasih komentar, ada yang mereka diam dulu. Tapi pada faktanya toh itu semua di bawah kontrol. Iya, dan apalagi masyarakat internasional juga ikut menyoroti Indonesia. Saya baca itu media-media besar internasional ikut menyoroti, dan peran mereka itu sungguh penting untuk opini Indonesia di masyarakat internasional, terutama dalam konteks ekonomi. Karena apa yang dipandang oleh masyarakat internasional itu sangat menentukan. Betul, dan itu ada hubungan dengan investasi, penanaman modal di negeri kita. Jadi kalau mereka sendiri melihat tidak ada kebebasan pers, dilanggar rambu-rambu demokrasi, mereka bilang percuma lah kasih kepada negara ini. Jadi dia dengan mudah sekali mengalihkan kepada negara lain yang dianggap lebih terbuka. Nah, jadi saya pikir kalau kita belajar dari pengalaman bagaimana media massa internasional pun menyorot kita, media sosial juga di dalam negeri kita juga sangat gencar, makanya kita kalau mereka dikasih amanah sebagai pemimpin, ya hati-hati. Yang dikatakan mulutmu harimaumu itu betul-betul terjadi. Jadi tidak mudah. Jadi kalau dalam bahasa agama pun dikatakan, yuk katakanlah kebenaran yang sejati. Itu pun memang disampaikan, tetapi harus sedikit dipoles. Kulil hak walau kana muran. Katakanlah yang benar itu walaupun pahit. Tapi pahitnya di sini harus diramu dengan sedikit public relation. Kita nggak bisa bilang hitam putih, tapi kita mesti lihat bagaimana lingkungan masyarakat kita. Dan masyarakat kita sebenarnya kalau kita telaah lebih lanjut adalah masyarakat yang harmoni, yang tidak terlalu suka dengan konflik. Nah, walaupun sekarang konflik itu menjadi komoditi. Menjadi komoditi itu dipelihara. Nah, dan sekarang kita kalau bisa sedikit beralih, karena tadi kita ngobrol-ngobrol bincang sebelum diskusi ini, kita lihatlah di Timur Tengah. Mengapa perang itu nggak selesai-selesai? Karena di situ konflik itu menjadi komoditi,
Karena di balik itu ada yang disebut dengan industri militer, industri kompleks. Jadi ketika senjata-senjata itu diproduksi dan itu bisnis yang paling besar, di mana mereka akan uji coba kok tidak ada tempat perang. Jadi seperti ada pembiaran, dibiarkan itu orang berperang karena bisa menguji senjata-senjata terbaru. Nah, begitu juga konflik dalam negeri. Nah, siapa yang menikmati konflik ini? Nah, jadi itu yang penting masyarakat kita sadar aja bahwa semua melakukan yang menurut mereka itu terbaik, belum tentu juga hasilnya baik. Iya, dan memang masyarakat kita makin kritis. Tapi juga mereka melihat ya, sama dengan masyarakat internasional juga bahwa kualitas demokrasi itu menurun, di mana konstitusi bisa dimainkan, padahal sudah tersurat, gitu, bisa dimainkan. Contoh terakhir adalah keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang banyak orang melihat ini aneh, karena seperti orang main bola, yang nendang bola dinyatakan bersalah.